Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya Iza Pipit. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengelola data. Nah, apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Data biasanya diperoleh dari hasil yang masih acak. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Yang pertama yaitu menyajikan data acak ke dalam bentuk tabel. Dalam menyajikan data acak ke dalam bentuk tabel, langkah-langkah yang paling efisien adalah dengan cara mencacah nilai data tersebut dengan bantuan lambang turus. Maka akan menambah ketetapan dalam menghitung atau mencacah suatu nilai data. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, perhatikan data di bawah ini. Nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Nurul Iman, yaitu 7, 8, 9, 7, 7, 5, 6, 5, 6, 8, 6, 6, 7, 6, 8, 8, 9, 5, dan seterusnya sampai ke 7. Nah, sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Nah, cara yang pertama itu kita urutkan data acak ini. Nah, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, seperti 5, 5, 5, 5. Nah, kita mengurutkannya itu dengan angka yang terkecil dahulu. Kita ngurutinnya memakai angka yang terkecil. Nah, angka terkecilnya itu kan 5. Nah, 5-nya itu muncul berapa kali? Nah, 5-nya itu muncul 4 kali, maka ditulis 4. 5-nya ditulis maka angka 5-nya ditulis 4 kali. 5, 5, 5, 5, dan seterusnya sampai ke 9. Nah, setelah data ini sudah diurutkan, selanjutnya kita membuat tabelnya. Nah, tabelnya akan muncul seperti ini. Nilai, turus, dan banyak siswa. Nah, nilainya itu ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nilai 5 ini kan muncul 4 kali. Nah, jadi di sini tulisnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, terus banyak siswa yang nilainya 5 itu ada berapa? Ada 4 siswa yang mendapatkan nilai 5. Begitu juga, nah nilai 6. 6 juga sama caranya. 6 muncul berapa kali? 6 di sini muncul sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Nah, siswa yang mendapatkan nilai 6 itu ada 7 siswa. Nah, sama caranya yang nyampe ke bawah ini. Selanjutnya menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran dari data dalam bentuk tabel. Data dalam bentuk tabel dapat disajikan dalam bentuk diagram batang ataupun diagram lingkaran. Dalam hal ini yang sangat diperhatikan adalah frekuensi dari data tersebut karena nilai setiap data menentukan tinggi batang dan besar sudut juring pusat lingkaran. Lebih jelasnya, saya berikan contoh. Yang pertama, sajikan data tabel berikut ke dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, ini tabelnya. Hasil panennya itu ada kedelai, kacang, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nah, kedelainya itu jumlahnya itu 15 kuintal, kacang 12 kuintal, bawang merah 10 kuintal, bawang putih 8 kuintal, dan cabai 5 kuintal. Nah, garis horizontal ini kita tulis datanya. Nah, dan garis vertikal ini kita tulis jumlah datanya. Nah, di sini data yang kita cari itu kan hasil panen ya. Nah, hasil panennya itu kedelai, kacang, bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, di sini tuh banyak data atau banyak hasil panen ya. Nah, saya tulis ini kelipatan 2 ya. Saya nulisnya langsung kelipatan 2, 4, sampai seterusnya. Nah, di sini saya menulis langsung kelipatan 2. Kalau misalkan teman-teman mau nulis dari 1 juga boleh, kayak 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Nah,
kita lihat dari tabel kedelai. Kedelai itu berapa jumlahnya? Jumlah yang dipanen itu berapa? Yaitu 15 kuintal. Maka ke sini kedelai, di sininya 15 kuintal. Nah, 15 kuintal kan ada di tengah-tengah ini nih, 14 dan 15. Nah, jadi di sini seperti itu, teman. Nah, jadi di sini titiknya. Nah, kita gambarkan batangnya. Karena kan di sini yang disuruh diagram batang. Nah, selanjutnya juga sama. Kacang itu jumlah yang dipanennya itu berapa? Yaitu 12. Maka kita tarik 12. Titiknya di sini. Kacangnya di sini, titiknya di sini nih 12. Nah, maka sama juga digambar diagram batangnya. Nah, sampai ke cabai. Nah, dalam membuat diagram lingkaran, sebelumnya harus menentukan dahulu besar sudut juring setiap data. Dari soal di atas dapat dibuat seperti ini. Yang ini rumus menentukan sudut pusatnya. Kalau yang ini menentukan presentasinya. Nah, rumus untuk mencari sudut pusatnya yaitu banyak nilai data dibagi dengan jumlah data dikali 360. Nah, untuk mencari presentasenya, banyak nilai data dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, ini tabel yang tadi ya. Nah, jenisnya kan tanaman. Hasil panennya 15 kuintal. Maka sudut pusatnya 15, banyak datanya itu 15 dibagi jumlah data. Nah, jumlah data kita jumlahin 15 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 5 itu hasilnya 50. Ya, jadi jumlah datanya itu 50 dikali dengan 360. 360 sama dengan 3/10 dikali 360. Maka hasilnya 108 derajat. Nah, untuk mencari presentasinya yaitu banyak nilai data. Banyaknya itu 15. Jumlah datanya itu 50 dikali 100%. Maka hasilnya 30%. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita menghitung semuanya, maka kita menggambar diagram lingkarannya. Nah, ini diagram lingkaran yang sudah diperoleh dari hasil sudut pusat dan presentase. Nah, di sini itu diagram dengan menggunakan sudut pusat. Nah, kedelai itu sudut pusatnya 108 derajat, bawang merah itu sudut pusatnya 72 derajat, cabai 36 derajat, putih 57,6 derajat, dan kacang 86,4 derajat. Nah, selanjutnya diagram yang menggunakan persentase. Kedelai 30%, 20%, bawang merah 20%, cabai 10%, bawang putih 16%, kacang 24%. Min atau rata-rata. Min adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Cara menghitung rata-rata adalah min sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Nah, ini rumus min atau rata-rata. Nah, ini contohnya. Di bawah ini adalah tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 6 pada semester 2. Nah, nilai 6, 7, 7,5, 8, 9. Nah, nilai 6. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 itu ada 6 siswa. Dan yang mendapatkan nilai 7 ada 4 siswa, yang mendapatkan nilai 7,5 16 siswa, yang mendapatkan nilai 8 ada 10 siswa, yang mendapatkan nilai 9 ada 4 siswa. Nah, tentukan nilai rata-rata ulangan matematika siswa kelas 6 tersebut.
Nah, nilainya ini kan ada 6, 7, 7,5, 8, dan 9. Nah, banyaknya siswa ini kita hitung dulu banyak siswa. 6 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 10 tambah 4. Berarti banyaknya siswa itu ada 40. Nah, jumlah data. Nah, untuk mencari jumlah data, maka kita kalikan 6 dikali 6 hasilnya 36. 7 dikali 4 hasilnya 28. 7,5 dikali 16 hasilnya 120. 8 dikali 10 hasilnya 80. 9 dikali 4 hasilnya 36. Jadi jumlah datanya itu ada 300. Nah, tadi kan sudah dibahas nilai rata-rata rumusnya jumlah semua data dibagi banyak data. Nah, jumlah semua datanya itu 300. Nah, dibagi banyaknya data. Banyak data itu banyak siswa, yaitu 40. Jadi 300 dibagi 40 hasilnya 7,5. Jadi rata-ratanya itu 7,5. Nah, selanjutnya modus. Modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Contoh, nilai ulangan IPA dari 25 siswa kelas 6 adalah: A. Tentukan nilai rata-ratanya. B. Tentukan modusnya. Nah, ini nilainya. Nah, ini frekuensi. Frekuensi itu banyak data yang muncul. Nah, untuk mencari jumlah semua data, kita kalikan nilai dan banyak siswa. Nah, frekuensinya ini itu banyak siswa. 4 dikali 1 hasilnya 4, 5 dikali 6 hasilnya 30, 6 dikali 4 hasilnya 24, dan seterusnya. Nah, frekuensinya itu 25. Maksudnya itu banyak siswanya itu 25. Nah, yang pertama itu diminta tentukan nilai rata-ratanya. Nah, tadi kan sudah dibahas nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata sama dengan nilai semua data dibagi dengan banyak data. Nah, nilai semua datanya itu 166 dibagi dengan banyak datanya itu 25. Maka rata-ratanya itu 6,64. Nah, modusnya adalah modus itu nilai yang sering muncul, nilai yang paling banyak munculnya. Nah, kita lihat di frekuensinya. Nah, 4 itu munculnya cuma sekali. Berarti bukan, karena masih ada nilai yang paling banyak muncul. Nah, di sini kita lihat angka yang paling besar. Nah, itu 7. Berarti modusnya itu 7. Nilai yang sering muncul itu 7. Selanjutnya, menghitung median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dari setiap penyajian data. Jika jumlah datanya ganjil, maka rumusnya median sama dengan suku yang tepat berada di tengah. Nah, maksudnya itu suku yang ada di tengah-tengah itu nilai median jika datanya ganjil. Nah, jika jumlah datanya genap, maka rumusnya median sama dengan jumlah dua suku tengah dibagi dengan 2. Contoh, data berat badan siswa kelas 6 SD Sukamaju sebagai berikut: 32, 34, 34, 33, 34, 33, 32, 35, 34, 32, 33, dan seterusnya. Tentukan median dari data di atas. Nah, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, kita mengurutkannya dengan nilai yang terkecil terlebih dahulu. Itu 32. 32 itu muncul sebanyak 5 kali. 35 sebanyak 6 kali, 34 sebanyak 8 kali, dan 35 sebanyak 1 kali. Nah, mediannya adalah nih kita lihat dulu datanya ada berapa, kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini kan data genap ya. Nah, kalau data genap kan tadi rumusnya median sama dengan jumlah dua suku tengah dibagi 2. Nah, kita cari suku tengahnya. Nah, nilai tengah dari data 20 ini, nilai tengahnya ada di sini, ada di 33 dan 33. Nah, maka ditulis jumlah dua sukunya itu 33 ditambah 33 dibagi dengan 2, yaitu 66 dibagi 2, hasilnya 33. Maka mediannya adalah 33. Nah, yang nomor 2 itu. Nah, selanjutnya contoh nomor 2. Data ulangan bahasa Inggris Linda selama semester 1 adalah sebagai berikut. 6, 7, 7, 6, 9, 8, 9. Berapa median dari data ulangan tersebut? Nah, kita lihat. Ini datanya genap atau ganjil? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini datanya 7. Banyaknya data ada 7. Nah, lalu kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Nah, nilai tengahnya yaitu 8. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, hasil panen kakek selama 5 bulan dalam ton adalah 10, 6, 7, 9, 8. Rata-rata hasil panen kakek setiap bulan adalah titik-titik ton. Nah, kita kan sudah tahu ya bahwa rumus rata-rata yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jumlah datanya itu yang mana? Jumlah datanya itu jumlah hasil panen. Nah, sedangkan banyak datanya itu yaitu banyak bulan, berapa bulan. Nah, jumlah datanya itu 10, 6, 7, 9, 8. Nah, 10, 6, 7, 9, 8 ini ditambahkan, hasilnya 40 dibagi dengan 5, hasilnya 8. Maka rata-rata hasil panen kakek tiap bulan adalah 8 ton. Selanjutnya nomor 2. Pelemparan dadu sebanyak 25 kali. Angka yang keluar datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 6, 6, 5, 4, 5. Modus dari data di atas adalah, nah, kita ingat bahwa modus itu nilai yang sering muncul. Nah, kita sebutkan dulu. 1 munculnya berapa kali? Yaitu munculnya 2 kali. 2 munculnya 3 kali. 3 munculnya 4 kali. 4 munculnya 5 kali. 5 munculnya 6 kali. Dan 6 munculnya 5 kali. Nah, yang paling banyak muncul yang angka berapa? Nah, yaitu 5. Jadi, modus dari data di atas itu nilai yang paling banyak muncul yaitu 5. Selanjutnya nomor 3. Data hasil ulangan matematika kelas 6 adalah sebagai berikut, yaitu yang ini datanya. Nilai 5 ada 4 siswa. Nilai yang mendapatkan nilai 6 ada 6 siswa. Yang mendapatkan nilai 7 ada 12 siswa. Yang mendapatkan nilai 8 ada 7 siswa. Yang mendapatkan nilai 9 ada 6 siswa. Dan yang mendapatkan nilai 10 ada 5 siswa. Rata-rata dan median dari data di atas adalah, nah, untuk mencari rata-rata kan jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah datanya kita kalikan dulu. 5 dikali 4, 6 dikali 6, 7 dikali 12, 8 dikali 7, 9 kali 6, 10 kali 5. Nah, kita keluarin. 5 kali 4 hasilnya 20, 6 kali 6 hasilnya 36, 7 kali 12 hasilnya 54, 8 kali 7 hasilnya 56, 9 kali 6 hasilnya 50, 10 dikali 5 hasilnya 50. Nah, banyak datanya itu berapa? Banyak data kita lihat dari jumlah siswa. Nah, jumlah siswa ini kita jumlahkan 4 tambah 6 tambah 12 tambah 7 tambah 6 tambah 5 itu hasilnya 40. Jadi banyak data atau jumlah siswanya itu adalah 40. Maka rata-ratanya adalah 300 dibagi 40.
300-nya itu jumlah nilai dibagi banyak siswanya 40, 300 dibagi 40 hasilnya 7,5. Jadi rata-ratanya adalah 7,5. Sekarang median. Nah, untuk mencari median kita urutkan data di atas ini terlebih dahulu, diurutkan dari nilai yang terkecil. Nah, maka akan seperti ini. 5 itu munculnya 4 kali. Nah, ini 4. 6 munculnya 6 kali. 7 12 kali. 8 7 kali. 9 6 kali. Dan 10 5 kali. Nah, sekarang kita mencari median. Nah, untuk mencari median, kita lihat dulu ini data ganjil atau genap. Nah, jika data ganjil kan nilai yang di tengah itu yang diambil. Tetapi kalau datanya data genap, maka yang diambil yaitu 2 nilai data tengah dibagi 2. Nah, data tengahnya yaitu 7 sama 7. Jadi 7 tambah 7 dibagi 2. Nah, 2 suku tengahnya yaitu 7. Jadi 7 tambah 7 dibagi 2. Maka hasilnya 7. Jadi median dari data ini adalah 7. Nah, selanjutnya nomor 4. Tabel frekuensi berikut menunjukkan hasil lemparan dadu. Mata dadu 1 frekuensinya 5, mata dadu 2 frekuensinya 3, mata dadu 3 frekuensinya 6, mata dadu 4 frekuensinya 7, dan mata dadu 5 frekuensinya 8, mata dadu 6 frekuensinya 2. Modus dan median dari data tersebut adalah, kita ingat bahwa modus itu yaitu nilai yang sering muncul. Nah, nilai yang paling banyak muncul itu yang berapa? Kita lihat dari frekuensinya. Yang paling banyak itu berapa? Ini nih. Ini 8. Nilai ini 8 kali. Munculnya 8 kali yaitu 5. Jadi modusnya itu 5. Nah, selanjutnya mencari median. Nah, untuk mencari median, jika datanya ganjil maka suku tengah-tengahnya yang diambil. Dan jika datanya genap, maka dua suku tengah dibagi dengan 2. Nah, karena ini datanya ganjil yaitu 25, maka yang diambil data yang tengahnya. Nah, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, jika diurutkan menjadi seperti ini. Nah, nilai tengahnya itu berada di sini. Berada di suku ke-13. Jadi nilai mediannya atau nilai tengahnya adalah 4. Selanjutnya nomor 5. Nilai rata-rata dari diagram di atas adalah, nah kita lihat dulu rata-ratanya. Nah, kita kalikan dulu. Nah, ini nilainya. 5 yang mendapatkan nilai 5 itu ada 4 siswa. Dan yang mendapatkan nilai 6 ada 8 siswa, yang mendapatkan nilai 7 ada 9 siswa, yang mendapatkan nilai 8 ada 6 siswa, dan yang mendapatkan nilai 9 ada 3 siswa. Nah, kita mencari jumlah data dan banyak data. Nah, untuk mencari jumlah data atau jumlah nilainya yaitu caranya gini. 5 dikali 3 ditambah 6, yang ini 6 dikali 8 ditambah 7 dikali 9 ditambah 8 dikali 6 ditambah 9 dikali 3. Dan untuk mencari banyak data, kita jumlahkan jumlah siswanya, yaitu 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan ditambah 9, maka hasilnya 30. Nah, untuk mencari rata-rata yaitu jumlah nilai dibagi jumlah siswa. Jumlah nilainya 179 dan jumlah siswanya 30. Jadi 179 dibagi 30. Maka hasilnya 6,87. Jadi rata-ratanya yaitu 6,87. Selanjutnya nomor 6. Ariel mengikuti ulangan IPA sebanyak 4 kali. Hasil dari ulangan tersebut adalah 10, 8, 9, dan 6. Supaya nilai rata-ratanya 8, maka nilai ulangan kelima yang harus didapatkan Ariel adalah, nah, dari soal di atas, rata-rata yang ingin dicapai Ariel yaitu 8. Nah, nilai yang diperoleh Ariel itu 10, 8, 9, dan 6. Nilai yang harus didapatkan Ariel, nilai kelima itu nilai dimisalkan dengan N. Jadi, di banyak data itu dilihat dari nilai yang sudah didapatkan Ariel.
Nilai yang sudah didapatkan Ariel itu ada 4, berarti ditambah dengan 1, yaitu nilai yang kelima. Jadi akan muncul seperti ini. Rata-rata rumusnya yaitu total seluruh rata-rata itu rumusnya total seluruh nilai dibagi frekuensi. Total seluruh nilai Ariel yaitu 10 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 dan ditambah dengan N. N itu nilai yang akan didapatkan Ariel dengan ulangan yang kelima. Nah, rata-rata yang ingin dicapai Ariel itu 8. Nah, dibagi dengan 5. 5 itu dari yang ke sini. 5 itu dari nilai ulangan yang sudah didapatkan Ariel. Udah berapa kali ulangan? Nah, ini ada 4 kali ulangan. Nah, ditambah nilai yang kelima. Berarti ditambah 1. 4 tambah 1 hasilnya 5. Nah, maka ini 8-nya turun. 10 tambah 8 tambah 9 tambah 6. Hasilnya 33 ditambah dengan N. Dibagi 5. Sama dengan ini 8 dikali dengan 5. Karena ini pembagian kita balik. 8 dikali 5 dikurang dengan 33. Nah, tadi kan ini plus. Nah, karena ini pindah luas berarti ini menjadi min. Jadi, N-nya itu 33. Maka hasilnya 7. Nilai ulangan kelima yang harus didapatkan Ariel adalah 7. Selanjutnya nomor 7. Nilai ulangan Ayu adalah 7, 8, 7, 6, dan 8. Jika Ayu ingin mendapat nilai rata-rata 7,5, maka nilai ulangan ke-6 Ayu harusnya, nilai rata-rata yang ingin Ayu capai yaitu 7,5. Nilai yang diperoleh Ayu yaitu 7, 8, 7, 6, dan 8. Nah, nilai yang harus didapatkan Ayu dinotasikan dengan N. Nilai ulangan yang ke-6 ya, dimisalkan dengan N. Frekuensinya yaitu sudah dilakukan, nilai yang sudah didapatkan ditambah dengan nilai ulangan yang ke-6 itu. Jadi nilai yang sudah didapatkan kan 5 ditambah nilai yang belum didapatkan yaitu 1. Jadi 6 kali. Nah, rata-ratanya yaitu total seluruh nilai dibagi dengan frekuensi. Nah, rata-rata yang inginnya itu 7,5. Nah, total seluruh nilainya yaitu 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dengan N. Nilai ulangan yang ke-6. Nah, 7,5 sama dengan 7 ditambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 8 hasilnya 36 ditambah dengan N. Nah, ini N sama dengan, ini kan pembagian. Maka dibalik menjadi 7,5 dikali dengan 6 dikurang dengan 36. Jadi 7,5 dikali 6 dikurang 36 hasilnya 9. Nah, nilai ulangan ke-6 yang harus didapatkan Ayu yaitu 9. Nomor 8. Ibu membeli gula 8 kilo, jagung 10 kilo, beras 15 kilo, kedelai 12 kilo, dan kentang 5 kilo. Berapa rata-rata belanjaan ibu? Nah, untuk mencari jumlah data yaitu 8 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 5, maka itu jumlah datanya. Dan untuk mencari banyak data yaitu kita lihat ini 8 kilo itu apa? Gula, berarti itu 1. Jumlah datanya nih 1 gula, 2 jagung, 3 beras, 4 kedelai, dan 5 kentang. Berarti banyak data yaitu yaitu ada 5. Jadi 8 ditambah 10 ditambah 15 tambah 12 tambah 5 dibagi 5 hasilnya 50 dibagi 5. Maka hasil rata-ratanya yaitu 10. Jadi berat rata-rata belanja ibu yaitu 10 kg. Diagram batang di bawah ini menyajikan hasil penjualan buku di toko ABC. Rata-rata buku yang terjual setiap bulan adalah, terusnya jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data itu jumlah banyak buku yang terjual. Nah, banyak data itu kita lihat dari bulan. Berapa bulan?
Nah, kita lihat. Nah, kita lihat rata-rata sama dengan jumlah buku yang terjual dibagi dengan banyak buku selama penjualan. Nah, jumlah buku yang terjual yaitu 3.400 ditambah 3.600 ditambah 3.800 ditambah 4.000 ditambah 3.400 dibagi dengan 5 bulan ya. Ini maksudnya Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Itu 5 bulan. Jadi ini dijumlahkan terlebih dahulu. Maka hasilnya 18.200 dibagi dengan 5. Hasilnya 3.640. Jadi rata-rata buku yang terjual setiap bulan adalah 3.640. Selanjutnya nomor 10. Perhatikan hasil panen berikut. Panen padi hasilnya 8 ton, panen jagung hasilnya 7 ton, panen kedelai hasilnya 4 ton, panen kacang hijau hasilnya 6 ton, panen kacang merah hasilnya 5 ton. Diagram lingkaran yang sesuai data dalam tabel adalah, nah cara pertama kita mencari sudut pusatnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari sudut pusat rumusnya yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jumlah datanya padi. Nah, ini jenis tanaman padi. Padi itu jumlah datanya itu ada 8 ton. Nah, ini 8 dibagi dengan 30. 30 itu jumlah dari hasil semua panen. Yang ini, yang 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 30 itu hasilnya 30. Jadi, besar sudut padi yaitu 8 dibagi 30 dikali 360, maka hasilnya 96 derajat. Selanjutnya, nah jagung itu jumlah datanya itu 7 dibagi dengan banyak data. Banyak datanya itu 30, jadi 7 dibagi 30 dikali 360, maka hasilnya 84 derajat. Sekarang kedelai. Kedelai itu jumlah datanya itu 4. Nah, sekarang kedelai. Kedelai itu hasil panennya 4 dibagi dengan jumlah panen. Itu 30 dikali dengan 360, maka hasilnya 48 derajat. Sekarang kacang hijau. Kacang hijau itu hasil panennya 6 ditambah jumlah semua panennya itu 30 dikali 360 sama dengan 72 derajat. Selanjutnya kacang merah. Kacang merah itu hasil panennya 5 dibagi dengan jumlah hasil panen yaitu 30. Jadi 5 dibagi 30 dikali 360, maka hasilnya 60 derajat. Nah, selanjutnya kita tinggal menggambar diagram lingkarannya. Nah, ini diagram lingkaran yang akan muncul dengan rumus seperti ini. Nah, kita memakai rumus yang sudut pusat. Jika teman-teman ingin memakai sudut persentase, maka rumusnya sama. Jumlah data dibagi dengan banyak data dikali dengan 100%, maka akan ketemu. Nah, untuk menggambar diagram lingkaran, kita menggunakan penggaris busur. Nah, penggaris busur kan di situ nanti angka yang menunjukkan sudut 96 yang mana, nanti kita gambar. Nah, sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman paham ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.